Selamat datang kembali ke bahagian kedua dari laporan tentang tenaga perlombongan Bitcoin dan jejak karbon oleh Koinsares. Jika Anda terlepas bagian pertama, kami sangat menyarankan Anda untuk memeriksanya pada cut di atas terlebih dahulu. Mari kita imbas kembali cepat. Kami mulai dengan memperkenalkan latar belakang Koinsares dan melihat ke dalam metodologi penelitian kajian. Kami juga berbicara secara singkat tentang bimbang kedahagaan tenaga perlombongan Bitcoin, perlepasan karbon, operasi serantau, dan sumber tenaga. Kami akan melanjutkan dengan penemuan penulis, analisis dan kesimpulan laporan. Ambillah secawan teh, duduk selasa dan nikmati kongsian kami. Sebelum itu, sokong kami dengan cara langganan, suka, kongsi dan tonton sampai akhir video ini sangat kami hargai. Sebelum kita mulai, mari kita lihat beberapa berita utama terkaitan tentang intensif tenaga perlombongan Bitcoin dan masalah lepasan karbon. Apakah perlombongan Bitcoin benar-benar seburuk itu? Dibandingkan dengan plastik, industri minyak dan daging ataupun fashion pantas, kami akan pandang dari sudut yang netral, bincang laporan dari positif dan juga negatif. Kami akan menyertakan semua tautan dalam deskripsi di bawah ini jika Anda tertarik untuk membaca secara lengkap dan melakukan penelitian Anda sendiri. Jangan lupa untuk komen dan beritahu kami pendapat Anda tentang isu ini. Menurut analisis penulis, perlepasan karbon yang terkaitan dengan perlombongan Bitcoin terhitung kurang dari pukul 0.8% atau kurang dari 1/1000 dari total nilai global. Untuk menempatkan hal-hal ke dalam konteks, ini hanya sekitar 4 kali lebih banyak dari karbon untuk mencetak mata uang fiat kertas, belum mempertimbangkan cara penyimpanan, pengangkutan, dan pembaruan terbabit. Ini kurang dari 1/3 dari karbon industri emas, hampir kurang dari 1/3 dari karbon oleh sistem perbankan global, dan sedikit lebih kurang dari lepasan karbon pengering setiap tahun. Ya, pengering baju Anda gunakan untuk mengeringkan pakaian Anda. Jelas, perbandingan ini sangat kontras dengan apa yang Anda baca di tajuk utama surat kabar tujuan pancingan klik tentang perlombongan kripto dan iklim. Penulis kemudian pecahkan sumber tenaga yang digunakan oleh perlombongan Bitcoin yang menghasilkan jumlah kutipan karbon skala kecil ini. Batu arang saat ini menghasilkan hampir semua lepasan sebesar 76%, dengan gas dan minyak di tempat kedua dan ketiga yang jauh sekarang masing-masing mengeluarkan 21% dan 3%. Yang mengejutkan adalah pekan itu, perhitungan kami. Ini menunjukkan bahwa berhijrah perlombong keluar dari Cina untuk sementara meningkatkan intensitas karbon rata-rata tahunan perlombongan. Ini agak bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa perlombongan Bitcoin menjadi lebih mesra alam ketika semua operasi seharusnya meninggalkan Cina hingga data Desember menunjukkan bahwa sekarang belum benar. Lebih penting lagi, keamatan karbon perlombongan Bitcoin akan makin menurun dari semasa ke semasa akan lebih nyata karena gerakan perlombong dan insentif mereka untuk mencari sumber tenaga termurah, yang hampir selalu tenaga boleh diperbaharui. Ioniknya yang merupakan bahagian paling ketara dari perlepasan Bitcoin berasal dari dalam Amerika Syarikat. Ini lebih merupakan akibat dari komposisi tenaga negara daripada tindakan. Katakanlah bahwa salah satu syarikat perlombongan kripto yang membeli kilang batu arang. Pada petikan yang dicatat per Desember tahun 2021, kami memperkirakan sumbangan relatif baru arang, gas, hidro, nuklir, dan kuasa angin masing-masing sekitar 35%, 24%, 21%, 11%, dan 4%. 5% peratusan sisanya merupakan campuran dari sejumlah kecil minyak, solar dan tenaga yang boleh diperbaharui, terutama geoterma.
Ini berarti lebih dari 1/3 tenaga Bitcoin berasal dari sumber tenaga yang boleh diperbaharui, mengesahkan yang cukup mengagumkan tetapi mungkin belum cukup lagi bagi Tesla untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Bahagian keempat dari laporan perlombongan Bitcoin membahas hasil serta faktor apapun yang perlu dipertimbangkan. Pelikan pertama, secara keseluruhan, temuan kami secara luas sejajar dengan kajian komprehensif baru-baru ini tentang topik tersebut, yang mengesahkan metodologi penelitian. Penulis kemudian berspekulasi tentang kemungkinan peningkatan yang ketara dalam kecekapan mesin perlombongan selama 1 dekade yang akan datang, yang selanjutnya akan mengurangkan kegunaan tenaga dan juga lepasan karbon karena operasi perlombongan akan beralih ke tenaga yang boleh diperbarui, terutama hidro. Petikan, kerana elektrik tidak mudah dihantar dalam jarak jauh dan biaya margin sangat rendah, elektrik hidro air di lokasi yang secara geografis terpisah dari pusat keperluan yang tinggi seringkali merupakan tenaga elektrik termurah di dunia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlombongan Bitcoin dapat menjadi pemangkin jenis sumber tenaga yang boleh diperbarui. Ini dapat meningkatkan keuntungan mereka tanpa adanya permintaan secara langsung. Selanjutnya, penulis menunjukkan bahwa cara terbaik untuk meminimalkan perlepasan adalah bagi pemerintah barat untuk membuat dasar yang menarik mereka ke daerah yang menggunakan lebih banyak tenaga yang boleh diperbarui. Ini karena melarang perlombongan Bitcoin sepenuhnya akan mengakibatkan mereka pergi ke wilayah tersebut menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga utama. Mengapa pelombong berada di wilayah tersebut sekarang adalah karena pemerintah di sana memberikan subsidi besar-besaran kepada perusahaan bahan bakar fosil yang membuat tenaga kotor secara tipuan lebih murah daripada tenaga bersih. Berikutnya adalah kebolehaksanaan untuk mengimbangi perlepasan melalui pembelian kredit karbon. Bagi mereka yang tidak tahu, kredit karbon pada dasarnya adalah sijil yang diberikan kepada syarikat oleh pihak berkuasa pemerintah ketika mereka melakukan sesuatu mesra alam yang lingkungan seperti menggunakan panel surya dalam bangunan mereka. Anehnya, kredit karbon dapat diperdagangkan, dan seringkali dibeli untuk menghindari denda karbon karena satu kredit memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 ton karbon dioksida. Fakta menyenangkan, Tesla menghasilkan sebahagian besar keuntungannya dari penjualan kredit karbon, itu ide yang menarik. Penulis menghitung angka dan menentukan bahwa output karbon dari perlombongan Bitcoin dapat diimbangi dengan biaya $200 per Bitcoin. Ini menghasilkan kurang dari 0,5% pendapatan perlombongan Bitcoin dengan harga purata 42.000. Kesimpulan laporan, pada 0,08% perlepasan karbon CO2 global menghapus seluruh jaringan perlombongan dari permintaan global dan merampas ratusan juta orang untuk satu-satunya harapan mereka untuk bentuk uang yang adil dan dapat diakses, tidak akan lebih dari kesalahan dan ketidakadilan. Namun petikan, untuk menyediakan perkhidmatan gabungan dari tujuan peer-to-peer yang terbuka, tiada sensor penapisan dan kepercayaan yang diminimalkan dalam jaringan uang global. Bitcoin secara membutuhkan jumlah tenaga input yang tidak selamanya pentingnya persyaratan ini di masa depan tidak diketahui. Sederhananya, tenaga yang dibutuhkan untuk mempertahankan jaringan blockchain Bitcoin akan terus meningkat tanpa batas hingga Bitcoin terakhir telah dilombong, sama seperti semua industri. Terakhirnya, perlepasan karbon Bitcoin dikerdilkan oleh manfaatnya dan kami sangat setuju. Orang cenderung lupa bahwa Bitcoin lebih dari BTC, ini secara teknis merupakan jaringan pembayaran paling aman di planet ini yang merupakan mekanisme konsensus proof of work yang paling terdesentralisasi.
Blockchain yang sempurna untuk membangun masa depan sistem keuangan, investor institusional menghargai keamanan lebih dari apapun, dan satu-satunya hal yang menghalangi mereka dan BTC adalah masalah lingkungan mereka yang diharapkan akan dipadamkan saat laporan inovatif ini dibuat. Putaran diakhiri dengan beberapa fakta menyenangkan. Nama Malaysia beberapa kali muncul di laporan, sepertinya kita berperan dalam aktivitas penambangan Bitcoin. Baca laporannya untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi, adakah Anda setuju dengan penemuan dan kesimpulan penelitian kajian Koinsares? Apa pendapat Anda setelah kami memberikan begitu banyak informasi? Apakah itu membantu Anda membuat kesimpulan di kedua sisi perbalahan? Komen dan beritahu kami. Mari bincang karena kami menghargai pendapat Anda sebagai community. Kami harap Anda telah mempelajari ilmu dalam episode ini, setidaknya membantu Anda memahami lebih baik dan menikmati episode ini. Sokonglah kami dengan langganan, suka dan kongsi. Terima kasih sekali lagi karena sudi menonton sampai akhir. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.